Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianda Asnairunisa. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan. Pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Fungsinya, seluruh sel tubuh membawa oksigen dari respirasi sel untuk dikelola menjadi ATP atau energi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Pengaturan dan pengendalian pernafasan. Secara umum, sistem kontrol respirasi diambil alih oleh kerja sistem saraf pusat di bagian bilateral medula oblongata dan pons pada batang otak. Medula mengatur ritme bernapas, sedangkan pons akan mengatur tempo bernapas. Daerah ini dibagi menjadi dua kelompok neuron utama. Kelompok yang pertama adalah kelompok pernapasan dorsal atau pernapasan biasa, atau yang mempengaruhi kapasitas total paru yang disebut volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar saat pernapasan normal. Kelompok pernapasan dorsal terletak di bagian dorsal atau belakang medula yang terutama menyebabkan inspirasi. Pada kelompok kedua adalah kelompok pernapasan ventral atau pernapasan kuat yang biasa disebut volume cadang ekspirasi. Volume cadang ekspirasi adalah udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Pernapasan ventral terletak di ventrolateral atau depan samping medula, yang terutama menyebabkan inspirasi dan ekspirasi yang lebih dalam. Anatomi sistem respirasi. Pada bagian pertama terdapat rongga hidung, itu tempat bertukarnya udara dari eksternal dan internal. Kedua adalah sinus, yaitu rongga udara yang terletak di tulang tengkorak sekitar hidung, berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. 3 adalah faring. Faring dilengkapi epiglottis yang dapat membuka dan menutup. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring dilengkapi dengan pitau suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Poin kelima adalah trakea. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. 6 adalah bronkus. Bronkus adalah penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dinding bronkus menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Organ terpenting dalam sistem pernafasan adalah paru-paru. Paru-paru dilindungi oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Fungsi paru-paru sendiri yaitu untuk mengolah udara yang didapatkan dari atmosfer, memisahkan oksigen dan karbon dioksida. Poin terakhir terdapat alveolus. Alveolus sendiri berbentuk seperti gelembung-gelembung yang berisi udara dalam paru-paru dengan jumlah sekitar 300 juta buah. Melalui dinding tipis alveolus terjadi pertukaran oksigen yang berasal dari udara ke sel-sel darah di dalam tubuh dan pertukaran karbon dioksida dari sel-sel darah dalam tubuh ke udara bebas. Mekanisme pernapasan. Secara bersamaan, mekanisme pernapasan terbagi menjadi proses inspirasi dan ekspirasi yang dilakukan dengan cara pernapasan dada dan pernapasan perut. Fase inspirasi sendiri adalah masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Fase ekspirasi adalah keluarnya udara dari dalam paru-paru
karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Selanjutnya adalah bentuk pernapasan. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Dalam pernapasan dada terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi sendiri melalui proses otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, rongga dada membesar, kemudian udara masuk. Sedangkan fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, rongga dada mengecil, dan udara keluar. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Saat bernapas dengan cara ini, perut akan membesar atau mengecil. Pernapasan perut juga memiliki dua fase, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Fase inspirasi pada pernapasan perut adalah diafragma berkontraksi dan mendatar, kemudian rongga dada membesar, dan udara masuk. Sedangkan fase ekspirasinya sendiri, diafragma berelaksasi, mendatar, kemudian rongga dada mengecil, dan udara keluar. Kecepatan pernapasan. Gerakan pernapasan diatur oleh pusat pernapasan di otak, sedangkan aktivitas saraf pernapasan dirangsang oleh stimulus atau rangsangan dari karbon dioksida. Pada umumnya, manusia mampu bernapas antara 15-18 kali setiap menitnya. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah usia. Bayi dan anak-anak merupakan usia pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan energi yang lebih besar untuk membangun sistem tubuh serta proses pertumbuhan. Frekuensi pernapasan pada bayi akan lebih cepat untuk membuang karbon dioksida dan mendapatkan oksigen yang baru. Faktor kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki memiliki aktivitas yang lebih banyak dan berat yang membutuhkan lebih banyak energi. Oleh karena itu, kecepatan pernapasan laki-laki akan lebih cepat untuk mendapatkan pasukan oksigen dalam bentuk energi melalui respirasi sel. Faktor ketiga adalah pekerjaan. Orang yang bekerja akan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja, apalagi pekerjaan yang membutuhkan fisik yang prima seperti para atlet. Poin keempat adalah suhu tubuh. Pada saat kedinginan, tubuh akan aktif melakukan pembakaran untuk menghangatkan tubuh. Dengan demikian, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen pada saat mengaktifkan suhu dingin. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.